Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal nur wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal hilli wal aidi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangatlah banyak. Yang lebih-lebih kita diberikan taufik hidayah, sehat wal afiyah, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di sini. Kita bisa bersama-sama duduk di dalam hadir majelis ilmu di waktu yang mulia, alhamdulillah. Dan juga kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah untuk salat subuh berjamaah, salat sunat fajar, alhamdulillah. Dan tak lupa juga salawat dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita memasuki bulan Syawal setelah kita melewati madrasah yang sangatlah sempurna, sekolahan yang telah mendidik kita, sekolahan yang telah mendidik hati kita untuk selalu dekat dengan Allah, untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Setelah 29 atau 30 hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, alangkah sayangnya kalau ibadah atau sunnah-sunnah yang kita jalankan di bulan suci Ramadan, setelah lewat bulan suci Ramadan kita tinggalkan itu semua ibadah, semua sunnah, bacaan Quran kita lewatkan begitu saja. Setelah kita pupuk, setelah kita bina selama 30 hari atau 29 hari. Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama sufi, bi'sal qaum, paling buruknya suatu kaum, alladzina ya'buduna Allah, alladzina ya'budullah fi Ramadan. Ya, mereka yang hanya beribadah hanya di bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Semuanya kita beribadah di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal, di bulan selain dan selanjutnya. Tetapi terkadang ibadah yang sudah kita jalankan di bulan suci Ramadan, masya Allah, bacaan Qurannya, masya Allah, sholat sunnahnya, masya Allah, semuanya kita jalankan karena kita tahu bahwa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan buat orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, Allah berganjaran. Tetapi alangkah jeleknya hanya di bulan suci Ramadan saja ibadah tersebut kita lakukan. Ya, kalau bisa
Meskipun kuantitas dari ibadah kita tadi berkurang, jumlahnya berkurang, tetapi ibadahnya tersebut tidak kita tinggalkan sama sekali. Contohnya dalam membaca Al-Quran, ya. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah, mungkin ada yang sekali khotam, 2 khotam, atau 3 khotam. Tapi setelah bulan Ramadan, sama sekali Al-Quran tidak pernah dibuka. Al-Qurannya berdebu lagi, ya, Al-Qurannya berdebu lagi. Ya, jangan sampai kita sama sekali kita tinggalkan. Ya, dalam artian apa? Mungkin di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, semangat terus di dalam membaca Al-Quran karena kita tadi mendapat ganjaran yang lebih di sisi Allah. Nah, jangan sampai kita tinggalkan sama sekali Al-Qurannya, jangan sampai kita tinggalkan sama sekali sholat sunnah duhanya, jangan sampai kita tinggalkan sama sekali sholat sunnah rawatibnya. Ya, katanya dikatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu, terbesit di dalam hatinya, nanti setelah bulan Ramadan dia akan asal dia akan bermaksiat lagi kepada Allah SWT. Jadi Ramadan ini cuma pembatas berarti. Nah, nanti setelah Ramadan anda bakal bermaksiat lagi kepada Allah. Maksiat yang pernah lakukan anda bakal lakukan lagi. Nah, ini fa'alihil mardud gitu. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena dia mempunyai niat atau azam, dia mempunyai niat untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi setelah bulan Ramadan. Ya, makanya penting masyaallah hadirin bagi kita untuk selalu mengupdate niat ini. Ya. Kita selalu mengupdate, kita perbaharui ini. Ya. Jangan sampai kita aplikasi yang ada di HP, ya, software yang ada di komputer, kita update terus supaya nggak lelet, tetapi niat kita nggak update, kita nggak perbaharui. Ya. Niat kita ini selalu kita harus perbaharui, karena niat ini an-niat, niat itu di dalam hati. Wal-balad yataghayyar. Hati itu kadang berubah-ubah. Ya, kadang turun, kadang naik, kadang turun, sama sepertinya iman. Ya. Ya. Hati itu berubah-ubah. Iman juga berubah-ubah. Ya. Kita kadang semangat beribadah, kadang malas beribadah. Ya. Kadang semangat beribadah gitu, kadang malas. Nah, tetapi ada sesuatu yang bisa mempengaruhi penyebab turunnya iman kita. Ya. Iman ini, ya, itulah mempengaruhi tingkat kualitas ibadah kita. Ya, iman itu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, kadang turun. Jadi normal manusia itu kadang imannya naik, kadang turun. Kalau dia naik terus, itu malaikat gitu. Ya, kita ini kadang naik, kadang turun. Tetapi kita harus tahu apa dari penyebab turunnya iman. Penyebab turunnya iman inilah yang mengakibatkan kita tidak bersemangat dalam beribadah, malas-malasan dalam beribadah, berat untuk sholat, berat langkah kaki kita untuk hadir di majelis ilmu, meskipun rumahnya sebelah, ya, rumahnya dekat dari masjid, berat langkah kaki, hati dia tidak digerakkan oleh Allah. Nah, ini salah satu dari penyebab turunnya iman. Ya. Jadi turunnya iman itu di dalam bahasa istilahnya futur, dikatakan. Istilahnya futur. Apa itu futur? Bukan fa, bukan fa, kemudian huruf fa, bukan. Kalau futur itu sarapan pagi. Tapi kalau ini futur, fa, kemudian ta, waw, ra. Nah, ini apa artinya? Futur ini artinya lemahnya iman. Lemah setelah semangat. Nah, kita di bulan puasa, Masya Allah. Ya, bulan puasa, Masya Allah. Seluruhnya mungkin amalan yang belum kita lakukan di bulan puasa.
Tak lain dan tak bukan kita selalu mengharapkan ganjaran Nabi insya Allah, dan kita juga pasti pengen amal yang kita lakukan di bulan puasa tersebut kita lakukan juga nanti setelah bulan puasa. Itu yang kita pengen. Ya. Oh, anda tidak pernah sholat duha, anda tidak pernah sholat duha dari bulan Ramadan. Kita tentunya pengen, ya. Kita tentunya pengen apa? Nanti setelah Ramadan kita bakal amalkan lagi nih sholat duha. Ya, kita bakal amalkan lagi baca Al-Quran. Meskipun tidak sebanyak yang kita lakukan, yang kita baca di bulan Ramadan, tetapi jangan sampai kita tinggalkan. Jadi futurnya kalau ulama imam sekarang bersemangat. Ada beberapa penyebab ya terjadinya futur. Dikumpulkan oleh sebagian ulama ya, yang menjadi penyebab lemahnya iman atau futur ini. Yang pertama lingkungan. Jadi kita harus tahu sebab kita tidak semangat untuk baca Quran berapa, sebab kita tidak semangat untuk hadir majlis ilmu berapa. Ini dikumpulkan oleh sebagian ulama. Katanya penyebabnya itu salah satunya adalah lingkungan. Ini disamakan ya, diambil dari dalil hadis Rasulullah SAW juga ada. Setiap yang terlahir, anak yang terlahir di muka bumi ini terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dalam keadaan suci. Sebagian ulama lagi mengartikan fitrah itu dalam keadaan Islam. Ya, jadi setiap anak yang terlahir di muka bumi ini, meskipun kedua orang tuanya tidak Yahudi atau Nasrani, dia itu mengesahkan Allah. Mereka itu mengesahkan Allah. Fa'abawahu ayyuhawidani. Maka kedua orang tuanya yang membuat anak ini menjadi Yahudi. Atau kedua orang tuanya yang membuat anak ini menjadi Nasrani. Ya, waktu yang membuat anak itu kayak gitu. Kemudian orang itu berpisah, atau kedua orang tuanya yang membuat anak ini menjadi Majusi. Nah, jadi mengapa alasan lingkungan ini dilingkupkan, dihubungkan, dinisbatkan dengan kedua orang tua? Karena lingkungan bagi si anak yang paling dekat ialah orang tua. Ya. Jadi kalau kita pengen anak kita yang menjadi anak yang soleh, kita perbaiki dulu kita punya akhlak. Kita harus menjadi soleh dulu. Orang tua harus menjadi soleh dulu. Kita mau soleh anak untuk sholat, untuk baca Quran, tapi kita ini main gadget, kita main HP. Nak baca Quran, baca Quran, kita yang main HP. Lisan yang absar ini lisan yang ya. Kita akhlak atau nasihat kita langsung dengan praktek, ya, langsung dengan perbuatan itu lebih absar, lebih cepat nyampe ke si anak dibanding kita dengan nasihat kita. Jadi kita mendidik anak dengan cara langsung kita contoh, langsung kita praktekkan, itu lebih cepat. Nah, diceritakan itu Syekh Umar Al-Masbah di waktu di masa kecilnya, ketika ingin ngajak main sama ayah Syekh Umar Al-Masbah yang ada sini berbeda. Saya berbeda-beda Imam Asy'ar, Al-Habib Muhammad Asgar, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgar. Syekh Muhammad ketika dia ayahnya lagi nyanyi, kemudian dia lalu sholat. Lalu dia meletakkan sejadah di samping ibunya untuk sholat. Nah inilah. Kalau pengen anak kita menjadi soleh, masya Allah, maka kita perbaiki dulu kita punya akhlak. Ya. Jadi lingkungan yang terdekat bagi si anak itu adalah orang tuanya, dan juga kawan-kawannya, dan juga tempat dia sekolah, tempat dia belajar. Kita harus perhatikan itu semua. Itu bagi si anak. Kalau bagi kita, tempat kita mungkin tempat nongkrong juga, tempat kita bergaul,
tempat kita untuk apa ngobrol-ngobrol, ya itu semua itu mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita ini rajin terus beribadah, jadi kita harus tahu siapa yang teman main kita, siapa yang teman ngobrol kita. Kalau kita ngobrolnya teman ngobrol yang dengannya mancing, maka kita mau tidak mau kita pasti terpengaruh ikut mancing. Tapi kalau teman ngobrol kita orang yang hadir majelis ilmu, orang yang sering pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, nah kita mau tidak mau kita harus kita harus terikuti. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita harus mencari lingkungan yang sama-sama benar-benar untuk mencari ridho Allah, untuk mencari ridhonya Rasulullah. Nah ini kayaknya kalau aku berkawan sama orang ini, aku bakal terbawa hadir majelis ilmu. Apa kawan? Makanya kawan dekat-dekati orang-orang yang sering hadir majelis ilmu itu dekat-dekati. Karena mau kita katakan ini sesuai dengan yang dibawakan hadis Rasulullah SAW. Ketika orang itu punya kawan yang jual minyak wangi, mau tidak mau dia pasti kebawaan dengan bau minyak wangi parfum. Dalam hal satu orang yang berteman dengan orang yang pandai besi, ya. Dia mau pasti ke bawah bau terbakar dari besi. Ya, tidak mau dia pasti terpengaruh. Ya. Nah, begitulah lingkungan. Jadi caranya dari kita mencari lingkungan yang kira-kira bisa mempertebal keimanan kita. Jangan sampai kita cari ya kita lingkungan yang kira-kira bisa menjauhkan kita dari Allah. Kalau tidak kita temukan lingkungan tersebut, maka kita ciptakan lingkungan tersebut. Mungkin dalam keluarga kita ciptakan lingkungan itu. Kita ajak istri kita, kita ajak anak kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Habis maghrib kita baca roti. Nak sini kita baca roti. Nak sini kita baca Al-Quran. Ada usaha. Itu merupakan menciptakan lingkungan yang bisa memperkuat keimanan dia. Adapun sebab yang kedua, apa itu sebab yang kedua? Sebab yang kedua adalah maksiat. Ya, sebab dari turunnya keimanan itu menjadi sebab turunnya iman itu salah satu penyebab terbesar adalah maksiat. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan turun. Ya, imannya akan turun. Dia bakal malas untuk beribadah. Ini apa ya? Ya, kalau kita pengen buktikan, kita bisa tidak bangun subuh besok. Ya. Kita bermaksiat malamnya kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah malam itu subuh mau tidak mau kita pasti kesiangan. Ya, kita kesiangan. Jadi kadang kita bingung ya Allah. Biasanya bangun subuh itu jam sebelum azan subuh. Anak sudah bangun. Ya, anak sholat tahajud 2 rakaat, lalu azan tahajud. Tapi kenapa sekarang ini anak subuh selalu kesiangan? Nah itu harus kita introspeksi. Ya, kita cari apa ini, maksiat apa yang pernah kita lakukan. Pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Ada maksiat yang kita lakukan yang kita tidak tahu, dan maksiat itulah yang menyebabkan kita subuhnya kesiangan. Ya, kalau tidak boleh buktikan. Agar kita malas untuk beribadah, subuh kesiangan. Ya, sholatnya malas-malasan. Sholat cuma sekedar untuk menuntaskan kewajiban. Sholat untuk menuntaskan kewajiban. Tidak pakai tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma untuk menuntaskan kewajiban. Jadi maksiat ini salah satu penyebab terbesar turunnya di iman. Jadi kita harus cari tahu apa maksiat yang pernah kita lakukan. Sudah tahu, kita harus tinggalkan itu maksiat. Kita harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan taubat itu agak berarti Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala sataqatu alladziina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang melakukan maksiat hatta idza hadara ahaduhum maut,
sampai hadir di antara salah satu di antara mereka kematian, ini golek ini tutul baru dia ngomong, oh aku sekarang bertobat. Sudah sedikit lagi nak mati, baru nak bertobat. Ya. Taubat yang sebenarnya itu ketika seorang bermaksiat langsung dia bertobat. Ustaz, ini bagaimana kalau dia bermaksiat lagi setelah bertobat bermaksiat lagi? Meskipun dalam satu hari itu dia bermaksiat sama Allah 1000 kali, maka 1000 kali dia harus bertobat kepada Allah. Jangan berhenti untuk bertobat. Jangan berhenti untuk bertobat. Meskipun ditolak, lakukan lagi. Itu godaan syaitan. Enggak boleh. Godaan syaitan. Ketika kita bermaksiat, kita tobat, kita bermaksiat lagi. Sudahlah, syaitan. Itu percuma. Percuma ya kita bertobat. Lagi kemaksiatan lagi, taubat lagi. Kita maksiat lagi, taubat lagi. Sampai kita bosan dengan maksiat yang pernah kita lakukan itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, diangkat kita, dan kita dibebaskan dari maksiat yang pernah kita lakukan. Setelah kita tahu maksiat yang pernah kita lakukan, kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita isi waktu yang kita pakai untuk maksiat itu dengan ketaatan. Biasanya orang kalau waktunya kosong, kosong, jangan tinggali, itu bakal timbul tujuan syaitannya, godaan syaitan untuk supaya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita isilah waktu yang kosong itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun penyebab yang terakhir, penyebab apa itu turunnya iman ialah hubbud dunia, cintanya kita berlebihan kepada dunia. Nah, ini cinta kita kepada dunia ini melupakan kita kehidupan kita yang kekal dan abadi nanti di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Tapi kita sering lupa dengan kehidupan akhirat dan lebih condong dengan kehidupan dunia. Ya, kita lupa kalau kita bakal mati. Kita lupa kita bakal hidup di akhirat. Kita bakal hisab, lupa. Kita pikir hidup kita di dunia selama. Maka katanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman dalam Al-Quran, "Wartabul fima atakallahu dari akhirah." Dan carilah olehmu pahala-pahala akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagiannya di dunia. Nah, jadi intinya jangan sampai kita juga berlebihan. Kita mencari akhirat tapi kita lupa bagian kita di dunia. Maksudnya kita tidak cari nafkah. Kita boleh cari dunia, kita boleh cari dunia, tetapi jangan sampai dunia tersebut melupakan kita kehidupan kita nanti di akhirat. Jadikan dunia tersebut sebagai jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju akhirat. Jadi sekadar nyawa dunia. Sekadar nyawa. Jangan sampai kita mempunyai ambisi yang kuat untuk mengejar dunia sampai melupakan akhirat. Kita mengejar lembur, mana lembur ini dapat gaji yang lebih besar, tetapi dia melupakan sholat subuh, dia melupakan sholat isya. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh kejar dunia, tetapi jangan sampai dunia tersebut melupakan dia dari kehidupan akhirat, dari amalan-amalan akhirat. Jangan sampai. Jadi solusinya bagaimana? Ketika seorang tersebut cinta kepada dunia, faktiru hadirul laddah, maka banyak-banyak dia ingat dzikrah hadirul laddah, ingat pemutus segala kenikmatan. Apa pemutus segala kenikmatan itu? Ialah al-maut, kematian. Ketika orang terlalu lebih mencintai dunia, maka dia ingat mati. Ini solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik bagi orang yang cinta kepada dunia. Ingatlah mati, ya Allah. Ini anak punya rumah yang mewah. Ini bakal anak tinggalkan. Anak punya mobil yang banyak yang mewah. Ini bakal semua anak tinggalkan. Anak punya harta yang berlimpah. Ini semua bakal anak tinggalkan. Bakal anak mati. Dan anak bakal dihisab. Tidak cukup orang yang mencari dunia itu dia banyak cari dunia. Setelah dia meninggal, dia tidak menikmatin harta yang dia kumpulkan,
Terus kedua, dia bakal dihisab dengan harta yang dia miliki. Nah, makanya dunia, dunia itu apa kata dikatakan halalnya hisab wa haramnya ibadah. Dunia itu halalnya di dalam dunia itu bakal dihisab. Halalnya juga gitu loh. Ini kita, tetapi kita bakal dihisab Allah Subhanahu wa taala. Kau gunakan untuk apa ini rumah? Kau gunakan untuk apa ini mobil? Kau gunakan untuk apa ini harta berlimpah ini? Kau gunakan sedekah tidak? Kau gunakan ini tidak? Ini bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramnya ibadah. Dan kalau ketika kita mendapatkan dunia dengan cara yang haram, maka kita bakal diigau, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya bagaimana supaya kita tidak terlalu cinta kepada dunia, maka banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Dan kita ingat mati itu tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal keadaan kita. Ya, ada yang sehat, bugar, ya, sehat, masya Allah, tahu-tahu balik-balik, mati. Ada yang sakit, bertahun-tahun tidak mati. Ada yang muda, belum nikah, tahu-tahu mati. Ya, dikatakan Allah, aina matakun yudrikumul maut, walaupun fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu bakal menjemput kita. Meskipun kita berada di benteng yang sangat kuat, kita ada di benteng yang sangat kuat, kata Allah mati. Ya, jadi tidak mengenal mati. Ya, bisa-bisa kita setelah hadir di majelis taklim ini, tahu-tahu ada yang lewat, ada yang dulu, ya, tidak tahu. Itu umur, ya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama Allah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kita itu mati sesuai dengan keadaan yang sering kita lakukan di dunia. Nah ini, ya, kita pengen yang itu. Ya, kita pengen yang itu. Kalau kita sering hadir majelis ilmu, insya Allah kita matinya di dalam menuntut ilmu. Ya, baru-baru ini ada kawan kita yang belajar di Hadramaut, ditarik, meninggal. Ya, mati, meninggal. Meninggal dan dikubur ke mana? Di pemakaman Jambal dekat Sayyidina Baginda bin Sani. Alangkah beruntungnya. Ya, alangkah beruntungnya. Nah inilah katanya. Ya, jadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kita itu mati. Nanti kita akan dimatikan sesuai dengan keadaan yang sedang kita lakukan di dunia. Na'udzubillah, kalau kita mati dalam keadaan mencari dunia. Nah, yang sering ke pasar, yang sering ini, tahu-tahu matinya di pasar. Alhamdulillah. Ya, kita pengen orang yang sering melakukan amal-amal yang masya Allah, ada kita tidak tahu, ya, masya Allah. Dia bukan orang, ya, bukan orang ahli, bukan orang abid juga, bukan orang berilmu, bukan orang yang sering beribadah, tetapi dia punya amalan satu, setiap harinya dia tidak meninggalkan beribadah. Sampai-sampai sebelum dia meninggal dalam keadaan sujud sholat duha. Dalam keadaan sujud dia sholat duha dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita lihat, ya, beda dengan seseorang itu, ya, jinaklah ketika matinya, jangan keadaan. Kita mau tahu dia orang baik atau tidak. Nama amal berkhawatiran. Semuanya amal-amal itu perbuatan tergantung dengan akhirnya. Kalau akhirnya baik, kalau kita lihat ini orang, ya kita melihat orang tidak terlalu adil, bukan orang menuntut ilmu. Ya, orang menuntut ilmu mungkin hadir menuntut ilmu, bukan orang yang adil yang indah, orang biasa, bukan orang yang adil yang rajin ibadah, tetapi dia tidak meninggalkan sholat Tuhan, dia tidak meninggalkan sholat sunnah yang lainnya. Ini dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan sholat duha, dalam sujud ini meninggal. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti kelak kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadza wa'adukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan. Bapak Ibu akan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini banyakkan sekali pasti iman turun. Ya. Saya dia stabil karena godaan dunia makin banyak sih. Yang paling utama masalah ekonomi itu yang mendorong kita untuk iman itu karena banyak itu banyak orang itu masih hidup di dunia. Karena kalau yang ilmu agama tadi jadi dia fokusnya ke dunia, karena kita udah untuk di sini kita udah upaya taklim udah full, tapi untuk mengajak untuk berilmu agama itu adabnya kita. Bagaimana kira? Ya. Apa? Jadi tadi kan ya solusinya bagaimana seorang itu jangan sampai terlalu cinta dengan dunia sampai dia memikirkan ekonominya terlalu besar. Meskipun dia sudah hadir di majelis ilmu, ya, meskipun dia sudah hadir di majelis ilmu. Jadi solusinya yang tadi, ya, setelah kita mengetahui penyebab tadi turunnya iman, tadi kan pertama lingkungan, kita harus perhatikan di lingkungan kita. Imam Al-Haddad itu pernah berkata di dalam kitabnya, aku ini ketika berbicara dengan ahli dunia, wong yang cinta dengan dunia, itu bisa mempengaruhi dia, Pak. Padahal ini sekelas Imam Al-Haddad, ketika berkumpul berbicara dengan ahli dunia, wong yang ngomong ke duit ini itu mau tidak mau dia punya hati, itu punya pikiran dia. Macam mana ya, bagaimana dan sebagainya. Jadi itu pengaruh yang besar. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya tidak apa-apa. Kita bergaul sama mereka, tapi kita jangan sampai juga tidak tinggalkan pergaulan kita dengan orang-orang yang bahasanya bahas taklim. Gitu. Nah, jadi kita cari juga pergaulan yang kira-kira pergaulan membahas taklim, bahas ilmu agama. Nah ini kita duduk di situ. Nah itu mau tidak mau kita terpengaruh untuk tidak terlalu memikirkan dunia. Nah, terus kedua, kita juga harus tahu bahwa dunia yang kita kejar ini, dunia yang kita kejar, rezeki yang kita kejar, itu seluruhnya sudah ditakar oleh Allah, sudah tertakar. Ada kata yang dikatakan rezeki itu tertakar dan tidak tertukar. Sudah tertakar rezeki. Ya, semakin dia pengen untuk dapatkan rezeki itu, tetapi kata Allah, dia bukan takar, dia tidak akan dapat. Meskipun dia dari pagi lah, ada kadang orang ini, ya, wah ini dari matahari gelap sampai gelap lagi dia nyari duit. Ada matahari nggak? Tengoknya ada matahari sehari dari gelap ke gelap lagi. Tapi kalau orang bisa mendapat dalam sehari itu 100.000, sudah 100.000. Nah jadi jangan sampai kita melupakan bahwa Allah SWT menakar rezeki kita. Ya, jadi meskipun kita kadang punya pikiran, ya, kita punya logika, kita punya pikiran, ini anak dari jam 9 sampai jam 12 nyari duit, dapat 100.000. Bagaimana kalau anak dari pagi, anak gunakan pagi, waktunya sampai jam 12. Nah, ini bakal lebih ini dapat ini biasa. Nah itu jangan sampai kita punya pikiran kayak gitu. Ya, kita harus, ya, kita berusaha. Allah SWT Allah SWT menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Mungkin jadi ada rezeki itu yang sudah tertakar, ada juga rezeki itu yang dapat dengan usaha kita. Ya, ini sama halnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i meyakini rezeki itu harus dengan sebab. Imam Malik kalau saya berceritakan, itu rezeki sudah ditetapkan oleh Allah meskipun tanpa sebab. Jadi ceritakan, ini kan punya statement masing-masing. Akhirnya suatu hari Imam Syafi'i
dia kerja, ya, dia kerja kemudian dia dapat lulus, dapat duit, dibelikanlah buah-buahan oleh mencari. Kemudian buah-buahan tersebut dibawa ke Imam Malik, ya, dibawa ke Imam Malik gurunya. Oleh guru, ini buah-buahan syukur kata Imam Malik. Ini adalah rezekiku. Aku mendapatkan rezeki ini tanpa dengan sebab, kata Imam Malik. Tanpa dengan sebab. Imam Malik mendapatkan rezeki itu dengan sebab. Ya, jadi emang rezeki itu sudah tertakar, tetapi terkadang ada rezeki yang bisa kita jangkau itu dengan sebab. Ya, dengan sebab dengan kita usaha, ya, dengan kita rajin dalam kerja, tapi jangan sampai juga kita lupakan bahwa rezeki itu sudah Allah atur, seluruhnya sudah Allah atur. Ya, makanya ada hadis Rasulullah SAW, dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Engkau beramallah untuk dunia seakan-akan engkau akan hidup selama. Maksudnya bukanlah ini kita tidak akan mati, cari terus dunia, bukan di situ maksudnya, bukan apa. Jadi ketika kita mencari dunia, mungkin di hari Sabtu kita ingin mendapatkan dunia, tidak dapat kita tenanglah, kita tanamkan dalam pikiran kita, bakal ada hari esok, ya, bakal ada hari esok. Jadi tidak terlalu berproses kita punya waktu. Kita tidak terlalu proses kita punya waktu untuk kejar terus dunia, tidak. Masih ada hari esok, hari Minggu. Tidak dapat hari ini. Masih ada lagi hari Senin. Tidak dapat hari Senin, masih ada lagi hari Selasa. Jadi kita tidak terlalu berambisi dalam ajar dunia. Terus yang kedua, wa'mal akhirat itu ka'annaka kamu kepada Allah. Beramallah amal akhirat seakan-akan kita akan mati besok. Kalau kita pikirkan kita bakal mati besok. Mana ini amalan yang kita lakukan? Kita harus segerakan dalam beramal amal akhirat. Berbeda dengan dunia tadi. Ya, ketika kita mencari dunia tidak dapat hari ini, maka ada besok. Tidak dapat besok, ada besoknya lagi. Itulah. Insyaallah. Baik. Baik, jelas sekalian. Ya, dan paling penting menurut saya sudah tambahan kalau salah mengkoreksi. Jangan terlalu mengkhawatirkan Pak kehidupan kita dengan yang akan datang. Itu menurut saya. Ya. Kita ini kan kadang terlalu khawatir. Negara itu nanti jadi apa, besok kita ini seperti apa, makan. Nah itu yang sering kali mengganggu istiqomah kita. Jadi rezeki itu sesuai dengan Allah. Dengan rezeki. Ya mungkin Allah alam ya. Tapi kalau rezeki itu, ya, masalah bicara dengan rezeki ini, rezeki itu sudah tertakar. Ya mungkin dengan seusia dia yang sudah tua, ya, dia dicukupkan dengan rezeki yang sesuai dengan dia. Terkadang juga, ya sakit tadi yang Bapak bilang rezeki juga. Buat apa rezeki itu sakit? Mungkin baik menghabiskan dia punya dosa. Ya, tetapi mengapa istilahnya? Pertanyaannya mengapa rezeki itu sesuai usia? Wallahu a'lam. Ya, tetapi ya, ini yang pertama kali juga kita dengar. Ya, rezeki sesuai usia. Wallahu a'lam. Ya, mungkin penjelasannya juga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tentukan rezeki kita sesuai dengan yang terbaik bagi kita. Terkadang ada yang Allah SWT tidak menunggu usia, ada yang masih muda sudah miskin. Iya, ada tanda-tanda. Iya, ada yang masih muda, tahu tua dia. Ayo, makanya Allah SWT memberikan kita rezeki ini. Terkadang itu terbaik bagi kita. Makanya kita selalu minta sama Allah. Setiap kita doa, minta kaya, minta indah, apa minta. Tapi di ujung akhir doa itu disertai dengan ma'aluf wa apa itu gunanya? Sesuai dengan keadaan kita, cocok dengan kita. Kita tentunya kita pengen jangan sampai kekayaan kita tadi merupakan kita dari Allah. Sama seperti siapa? Gaul. Kalau itu apalagi tidak kaya, ketika dia kaya, dia boleh.
alhamdulillah jangan sampai kita kayak gitu. Ya, jadi ada juga orang yang semakin tambah tua semakin kaya. Mungkin dengan kekayaan dia tua sudah tidak ingat, tidak terlalu cinta di dunia. Di dunia dia mungkin letakkan di tangannya, dia sedekah atau minta tolong dibantu, semuanya itu minta tolong disumpah semuanya. Ya. Jadi sesuai dengan yang terbaik bagi dia, itu selalu minta sama Allah. Ada satu cerita, uang yang minta rezeki sama Allah. Di kitab Al-Habib Ali bin Syahab itu. Ya, jadi uangnya usaha bantu. Jadi minta sama Allah, pengen makan gratis ya Allah, pengen makan gratis. Tahu-tahu akhirnya dia ke pasar, pas di pasar ada uang yang mencopet. Ini disebutkan dalam kitab. Ada mencopet itu lari, ya. Dan yang tersangka, uang yang tadi yang minta rezeki makan gratis dikepuki, bukan aku pelakunya, uang yang copet itu bukan aku. Akhirnya dia dimasukkan ke penjara. Dalam masuk penjara apa kata makan gratis, katanya penjara. Berarti dia aku dulu minta sama Allah makan gratis. Tapi tidak minta sama Allah makan itu barangnya, cuma minta makan gratisnya dengan cara yang benar, ya. Dengan cara yang benar, tidak. Iya, makan gratis itu pagi, siang, malam, siapa? Cuman itulah makan nasi sama ibu asing balik. Jadi kita minta sama Allah itu minta yang terbaik. Kalau kita minta yang lebih tapi minta yang terbaik. Minta kaya. Itu kekayaan kita tadi, bagi silakan kita bangun pondok, kita bangun masjid, masalah. Ya, Allah Taala. Saudara, ibu yang belakang.